Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Bahwa kehidupan dunia ini hanya merupakan sandiwara saja. Bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah akhirat. Tentunya kita harus banyak mengetahui urusan-urusan akhirat. Akhir artinya sesuatu yang menjadi bekal kita untuk ke akhirat nanti. Ya, karena dunia ini suatu saat nanti ya, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Bagaimana sesuatu yang hancur sehancur-hancurnya? Mungkin ini akan berkeping-keping. 200 negara, 200 lebih negara akan berkeping-keping. Ya. Karena dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Di mana pada saat itu gempa di mana-mana, bumi akan mengeluarkan semua isi perutnya, dimuntahkan semua isi perutnya. Lalu batu-batu berterbangan bagaikan debu ditiup angin. Halilintar menyambar kita. Semua planet-planet akan bertabrakan. Air laut akan tumpah ke daratan. Halilintar akan menyambar kita semuanya. Dan semua yang namanya makhluk hidup ini akan mati semua. Terutama kita manusia yang hidup ini mati semua. Dan itulah yang dikatakan kiamat. Kiamat, hari berakhirnya dunia yang kita cintai ini. Dalam bahasa kerennya kata almarhum Kiai Zainuddin MZ, the last of the world, the last day of the world, the last day of the world. Hari berakhirnya dunia ini. Dan ketahuilah bahwa kiamat itu pasti akan datang. Cuman perkara kita masih bisa mengalaminya atau tidak. Karena itu urusan Allah yang mengetahuinya. Ya mudah-mudahan saja kita tidak dapat mengalaminya. Tidak bisa mengalaminya langsung. Kenapa? Seram. Coba bayangin aja. Langit-langit akan mendidih seperti tembaga dididihkan. Apa enggak ketiban kita? Apa enggak tersiram kepala kita semuanya? Na'udzubillahi min dzalik. Bapak pemirsa, bapak ibu-ibu pemirsa yang budiman. Kiamat itu menyeramkan. Ya. Pada hari kiamat itu semuanya kita akan dibangkitkan dari kuburan masing-masing. Dan anehnya, ya, muka kita pada saat itu dibangkitkan dari kuburan akan berubah sesuai dengan amal-amal perbuatan kita, sesuai dengan kebiasaan kita waktu masih hidup di dunia. Ada satu riwayat ya, bahwa muka kita ini ada yang berubah menjadi muka tikus. Nauzubillahi min dzalik. Badannya badan manusia, kakinya kaki manusia, tangannya tangan manusia, tapi muka tikus. Ini diakibatkan oleh apa? Perbuatannya pada saat itu adalah perbuatan amalan tikus. Coba tikus itu bagaimana amalannya? Suka menggerogoti barang-barang yang tersimpan rapi.
Kita kalau menyimpan sesuatu, menyimpan pakaian di dalam lemari, rupanya lipatannya masih bagus. Tapi lihat, sudah banyak digerogoti oleh gigi-gigi tikus itu. Seperti itulah kebiasaan manusia yang suka korupsi. Laporannya bagus, administrasinya bagus, hitungannya balance, tetapi fisiknya yang tidak ada. Itu namanya korupsi. Dan yang akan berubah mukanya itu adalah koruptor. Ya. Koruptor yang suka menilep uang negara. Hati-hati Pak. Kalau korupsi, ingat di akhirat nanti, kalau misalnya ada peluang untuk korupsi, ya, karena kejahatan itu memang tadinya tidak ada niat, cuma karena peluang ada, terjadilah kejahatan itu. Karena ada kesempatan, terjadilah kejahatan itu. Begitu juga korupsi. Ini kalau kita tidak ada iman, ya, melihat birunya, melihat merahnya uang, Masya Allah, ini adalah satu kehancuran hidup kita. Dan hati-hati ketika kita korupsi, menjadi koruptor di negara ini, pasti di akhirat nanti muka tikus yang akan menyerupai muka kita. Yang akan menggantikan posisi muka kita adalah tikus. Jadi ingat bahwa di akhirat nanti tingkat kecerdasan kita, tingkat kewarasan kita, tingkat kesadaran kita berlipat-lipat, berpuluh-puluh lipat daripada kecerdasan dan keingatan kita di dunia ini. Jadi, ya, mau bagaimanapun mukanya sudah berubah tikus, sudah berubah apapun, pasti kita kenal ini orang. Wah, ini muka kamu udah jadi tikus begini. Ya, saya suka korupsi dulu. Itu. Dan itu pasti diungkapkannya. Karena orang neraka pun menjawab ketika ditanya, kenapa kalian ada di sini? Jawabnya, karena kami tidak sholat. Dan itu ada di surat Al-Mudaththir. Nanti sebentar. Nanti saya akan jelaskan. Saudara-saudara, pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu, orang koruptor, orang korupsi, mukanya berubah jadi muka tikus pada waktu di akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Dah. Satu. Yang kedua, ada yang berubah menjadi monyet. Ya. Ketek. Berubah menjadi monyet. Ini diakibatkan oleh apa? Yaitu akibat daripada orang-orang yang tamak, rakus. Ya. Orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak, orang-orang yang pelit, ini mukanya pada waktu di akhirat nanti, hari kiamat nanti, menjadi muka monyet. Kenapa? Karena perbuatannya, amalannya seperti monyet pada waktu hidup di dunia. Kira-kira amalan monyet seperti apa? Coba. Ini monyet kita kasih pisang. Langsung dimakan. Betul? Kita kasih lagi, tangannya yang megang. Betul? Kita kasih lagi, kakinya yang megang. Betul? Giliran tamannya yang kita kasih, masih dirampasnya juga. Na'udzubillah. Ya. Itu amalan monyet, perbuatan monyet. Jadi pada prinsipnya, keputusannya, bahwa orang yang tamak, pelit, rakus, itu pada waktu di akhirat nanti akan berubah mukanya seperti muka monyet. Ayo, coba-coba aja. Jadi orang yang rakus, orang yang tamak, orang yang pelit. Lalu yang ketiga,
mukanya akan berubah menjadi harimau. Nauzubillahi min dzalik. Ya, belang-belang. Ya. Mukanya berbelang-belang kayak harimau. Ya. Tapi badannya manusia, kakinya manusia, tangannya manusia, muka harimau, lebih seram lagi ini. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ini akibatnya apa? Diakibatkan amalannya amalan harimau. Harimau itu keras kepala. Ya. Ngaku raja, raja hutan. Tidak mau mendengar pendapat orang. Keras kepala, mau menang sendiri, sombongnya minta ampun. Ini hati-hati orang yang keras kepala, tidak mau mendengar pendapat orang, ya, cuma maunya menang sendiri, maunya didengar. Hati-hati, nanti di akhirat nanti mukanya berubah menjadi harimau ataupun singa. Na'udzubillahi min dzalik.